Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinda. Hari ini nanti Ibu akan melakukan supervisi ya. Nah, untuk sebelum supervisi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai praobservasi. Oke, yang pertama nanti Bu Dinda untuk tujuan pembelajarannya apa nggih? Tujuan pulang pembelajarannya nanti ada 3 sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi nanti yang pertama tujuan pembelajarannya menganalisis teks iklan berbahasa Jawa dengan benar. Kemudian yang kedua menulis teks iklan berbahasa Jawa dengan bahasa persuasif atau mempengaruhi konsumen. Kemudian yang ketiga mengkritisi isi teks iklan berbahasa Jawa dengan menerapkan unsur dasar. Oke, ya berarti untuk tujuan pembelajaran ada 3 ya? Iya. Untuk selanjutnya nanti kira-kira Bu Dinda ini mau area pengembangannya yang hendak dicapai itu apa? Pengembangan yang mau dicapai nantinya untuk pembelajaran ini? Ya, nanti siswa dapat membuat iklan baik berupa iklan barang atau produk ataupun jasa. Karena kebetulan ini kelas samplingnya itu kelas 11 TKKR atau kecantikan kulit rambut. Jadi nanti anak-anak bisa mempromosikan produk terkait produk kecantikan dan lain sebagainya, dan jasa terkait dengan jasa make up tentang kita. Ya, berarti tadi yang Ibu Dinda sampaikan siswa itu bisa membuat iklan, kemudian bisa mempromosikan produk tersebut. Kemudian nanti Bu Dinda strateginya yang dipersiapkan apa aja? Jadi saya sudah menyusun RPP atau rencana pembelajaran yang akan nanti dilakukan. Kemudian saya juga sudah membuat contoh-contoh iklan, nanti bagaimana iklan yang betul dan salah, dan nanti siswa bisa membedakan mana yang betul dan mana yang kurang tepat. Itu terus kemudian nanti siswa mencoba langsung membuat iklan, dan di akhir pembelajaran nanti dari kelompok lain memberikan kritisi atau masukan di kelompok yang mempresentasikan iklan tersebut. Berarti untuk pembelajaran hari ini menggunakan metode apa Bu? PBL, Problem Based Learning. Berarti harapannya nanti di pembelajaran ini anak-anak bisa membuat iklan ya? Metodenya berarti hanya PBL. PBL, kemudian ceramah juga. Diskusi juga. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praobservasi. Nantinya kita langsung supervisi, ya. Nah, dari situ nanti saya observasi kembali. Nah, setelah supervisi nanti insya Allah ada pasca observasi. Terima kasih Bu Dinda, sama-sama sukses nanti supervisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ketua kelas mimpin pengurusnya. Monggo kanca-kanca sami sumadyo, donga pamitan. Cekap. Matur salam. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka setelah usai sakit. Tahu. Nah,
ini pasti nawar ditemani Bapak di sana. Saya tanya terlebih dahulu. Jadi kalian saat ini kata seperti nopo sedih atau sangat sedih ya mungkin jujur apa jujur saja tidak apa-apa tidak bersemangat ini nopo Lemes. oh lemas kalau ejak berjalan-jalan kamu istirahat ya kamu jajan WA banget masih belum bersemangat belum bersemangat saya agak belajar dari ini. Nah, hari ini akan belajar tentang iklan atau pariwara, oke? Nah, saya ini kali iklan atau pariwara. Pernah melihat iklan? Pernah ada yang belum pernah nonton iklan, saya nonton TV, namun sinetron orang yang mana yang ada? Biasanya pasti ada seringan iklan, oke? Nah, habis sedangkan ngawin menonton iklan atau pariwara dipersehatkan. Jadi silahkan sebutkan iklan atau pariwara di mana yang pernah kalian lihat atau banyak sekali ya. Kalau yang di TV itu biasanya berupa audio visual ya, jadi ya gambarnya ada suaranya. Kalau yang di radio biasanya berupa suara. Kalau yang di koran berarti berupa visualnya saja. Biasanya kalau di koran itu tidak hanya gambar, ada tulisan juga ya. Nah, sebelum memasuki materi kita iklan kali ini, saya bacakan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke. Terus melalui kegiatan pembelajaran ini dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran yang akan kita terapkan PPL atau problem based learning berdasarkan masalah, diskusi tanya jawab dan presentasi. Nanti tujuannya sebagai dapat yang pertama menganalisis teks iklan berbahasa Jawa dengan benar. Jadi nanti saya ambilkan contoh iklan, kemudian kalian menganalisis kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada yang salah berarti kurangnya itu apa? Kalian panjenengan menulis atau membuat sendiri ya teks iklan berbahasa Jawa dengan bahasa persuasif atau bahasa yang mempengaruhi. Tapi itu nanti setelah baru ada panjangan presentasi dari kelompok yang pakai mengkritisi isi teks iklan berbahasa Jawa dengan menerapkan tidak usuk berdasarkan tingkatan bahasa Jawa. Oke? Oke. Nah, manfaat belajar iklan atau pariwara. Kira-kira manfaatnya apa ya kita belajar iklan hari ini? Kayaknya dengan jurusan kalian TKK. Kalau TKK ini kan biasanya pasti ada produknya ya. Produk terkait kecantikan bedak, pemakai lipstick ya, terus pemakai foundation dan lain sebagainya. Ya. Kalau kalian selain menawarkan jasa makeup dan juga mungkin kalian juga ngambil jualan produk, manfaatnya apa? Wah, iya supaya jualannya lebih laris ya, karena tahu bagaimana cara mempromosikan barang atau produk dengan baik. Aja kali jasanya bagaimana? Lebih laku, ya, lebih laku karena tahu bagaimana cara mempromosikan yang baik. Contohnya misalnya begini, make up atau mua anggi, namun terliki jasa, namun terliki make up ingkang gratis, namun make up-nya yang bayar. Misalnya ini, terus tulisan make up-nya yang bayar, tulisan cilik banget gitu, make up gratis, make up-nya kan gratis, make up-nya yang bayar. Nah, kalau dari harus atau lagi, misalnya kita jualan produk lulur cap godong pandan, sehingga kulit putih jadi hijau. Oh iya, silakan kalian pasang baik-baik di sini. Semoga iklan yang kita ada di sini nanti bisa kalau menambah keseruan dengan baik. Jam pelajaran ke-6 akan dimulai. The sixth lesson begin. Nah, kita bahas satu persatu. Besar pariwara, jadi arti dari iklan sendiri. Coba dibantu membaca, Mbak yang belakang sendiri. Oke. Ya, panjangnya. Ya, coba. Bisa? Pariwara utawa iklan yaiku sawijining pesen, program, barang, jasa, produksi,
digawe dening produsen kang diadarake lumantar media cetak, audio, elektronik utawa papan panggonan umum kang ditunjukake marang masyarakat umum. Terus kata iklan itu adalah sawijining pesan babagan barang. Jadi yang ditawarkan itu tidak hanya barang, tapi bisa juga jasa digawe dening produsen atau produsen kan diandalkan lumantar media. Jadi medianya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, utawa papan panggonan umum kang ditujukan marang masyarakat umum. Nah, boleh. Setelah tegasan ini lanjut ancase pariwara. Itu bentuk pariwara yang pertama itu bisa berupa visual. Jadi visual itu yang bisa kita lihat. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, bangunan tampilan kerangka sudut kita membuat tampilannya itu yang sederhana. Jadi tidak menggunakan template-template yang alay, misalnya kayak gambar kartun-kartunnya kayak gambar kayak Hello Kitty ya, dan tidak nyambung dengan iklan yang ditawarkan. Tapi kali desain warna kan jumlah isi. Bahkan kalian memilih desain warna yang jumlah kalau isinya. Misalnya iklannya tentang kartu Excel, yang nanti desainnya disesuaikan warnanya biru. Di sini kan gampang dibuat, jadi tidak menggunakan font sih sangat meliuk-meliuk nanti si mata orang bisa baca misalnya. Tapi apa? Bosok kan digunakan cakap warna, jadi bahasa yang digunakan itu singkat dan jelas. Ya contoh pariwara atau iklan gitu ya teman-teman. Nah ini ada jus ya, berarti jus. Kemudian ada penjelasannya sangat lengkap sekali di sini. Senang jus, nah ini lebih diabetes ini solusinya. Jus enak digawe saking buah-buahan asli dengan manis rasanya soker, regane murah, ugi, manfaatnya apa? Manfaatnya dijelaskan dulu 100% asli. Kalau yang membeli ada rekannya di situ. Nah ini contoh iklan yang mereka kesempatan tadi kita buat dan mereka ini. Ada gambarnya, ada keterangan tulisannya, atas berdiri. Terus ini sudah sesuai ya? Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Yang kedua, ini iklannya Bento. Produknya itu di sebelah sana. Ini gambar anak-anak. Tulisannya nutrisi sampai kanggo bocah-bocah aktif. Atas kuning dari contoh yang nomor 2 ini. Ada kekurangan atau tidak? Kenapa kekurangannya? Tambah kotaknya terlalu kecil. Ya, kemudian tempat yang digunakan terlalu polosan. Kemudian untuk bahasa persuasif yang digunakan juga sangat singkat sekali. Misalnya, ya bisa membedakan nih yang baik dan bukan tidak baik, mungkin masih kurang ya. Nah, kalau sudah bisa menggunakan, sekarang saya bagi kalian menjadi kelompok. Ini kebetulan kan jumlah siswanya wonten kali bersolid, walaupun bukan cantik, oke? Saya bagi kelompoknya menjadi skala kelompok, kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang saya bagi. Bagian bawah ini, kalau sampun ya udah suara pandangan deh. Pandangan lebih suka jenis iklan yang mana? Kemudian saya sudah memilih untuk iklan audio dan iklan yang visual, oke? Dan saya bagi ya kelompok tunggal kali menikah damel tingkat visual tiga skala damel ingat audio. Silakan membentuk kelompok. Ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Catat ya. Jangan ditulis nama aliasnya ya. Saya tidak tahu namanya siapa. Nama asli ya.
Oke, mungkin aksennya apa? Ke kelas. Ini di sini dulu. Sambut. Oke, melalui sambut mau dibuka dari kompetensi yang pertama. Oke, perhatikan dulu nanti biar bisa menggunakan. Di situ sudah ada keterangan. Hari ini lembaga checklist yang diberikan ingkang menurut pemanggilan dengan oke. Jadi berikan tanda checklist atau tanda silang ya. Kalau yang betul diberikan tanda checklist. Sumber tanda silang kang ingkang menurut pemanggilan dengan itu 4 ya. Kalau sudah diberikan alasannya, berikan alasannya. Kenapa betul dan berikan alasannya kenapa salah. Ada ya? Silakan. Sampai bahasa Jawa. Oke. Oke. Harus kedua tidak kena. Pertanyaan. Ini bisa dicetak semua. Mana? Itu kan ada dua pilihan nih. Yang satu itu salah, yang satu. Nah, yang salah itu biasanya kurangnya karena kalau yang betul sebenarnya berarti yang salah. Ya, salah. Panjenengan saged mengkritisi atas pundi misalnya pajak bahasanya berpenghinaan pajak serangane atas pundi saged dipunwaos kalitan pikiran langsung diisi di apa dewan yuk di atas. Sakit, saya kan diperkirakan kan seperti ini. Segengke duniamu, itu sudah terus apa ya? Jadi itu struktur bahasa yang digunakan itu masih dalam bahasa Indonesia, ya. Dan ini kata sekarang dunia. Jadi ketika dijawabkan buatan sakit atas segengke duniamu itu tidak bisa. Macam ngomong kali. Saya tinggal di yang mana? Oke, saya lupa tinggal
Ujian sesuai dengan manfaat ya. Ya, semoga Meskipun menawi manfaatnya mereka lumayan agak sesuai, dia agak sesuai. Nah, struktur bahasa yang digunakan itu masuk dalam struktur bahasa Indonesia ini. Oke, contohnya ngerti suasana hati itu kan maksudnya mungkin maksudnya menyenangkan hati itu kan tidak ada bahasa Jawa. Saya tembungnya ngerti suasana hati itu kurang bahasanya. Oke, sama saya. Ayo kita kembali. Nomor kali kalau harus bunyi alasannya kenapa? Ayo tinggal dibaca saja. Itu dulu. Kalimat ketika bahasanya kurang kata. Oke. Bahasanya kurang kata. Atas bunyi kocok-kocok. Itu sudah lumayan ada. Atas bunyi nomor kali kira-kira nomor. Tadi sudah banyak. Dan yang paling mencolok sekali fontnya itu terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Oke, tetapi sifatnya pada kan seratannya bahasa Microsoftnya itu tulisannya gede. Yang ketiga, tuntutan atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini kata sedikit. Tuntutan atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Panjenengan data sakit nomor sampai ke kemudian setelah kita pembelajaran hari ini bagaimana suasana hati yang tidak bersemangat atau masih tidak bersemangat juga semangat. Untuk pertemuan minggu depan, besok kita belajar tentang seni pertunjukan Jawa. Terus pakai macam sama untuk dengan kita pengen sekali. Bisa oke? Mantul nomor. Kalau kasih kalian di dalam itu, mau itu kami bermotak kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bu Dinda kita ketemu lagi ya. Nah, alhamdulillah untuk hari ini Bu Dinda terima kasih sekali atas meluangkan waktunya untuk saya untuk hari ini. Seperti urutan yang kemarin ya. Yang pertama kita sudah observasi, kemudian observasi dalam supervisi, kemudian sekarang kita pasca observasi. Sebelumnya gimana kabarnya Bu Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah dengan berbagai kesibukan, alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Untuk hari ini nanti kita ngobrolin tentang pasca observasi, yaitu tentang supervisi yang kemarin. Saya alhamdulillah sudah menemani Bu Dinda belajar bersama ya dalam kelasnya Bu Dinda, waktu itu kelas 11 PKKN ya. Nah, untuk tujuan di sini nanti kita berusaha merefleksikan bersama-sama pembelajaran yang kemarin ya sudah dilalui.
Yang pertama ini langsung saja ya Bu Dinda. Yang pertama, bagaimana perasaannya Bu Dinda nih ketika melakukan pembelajaran kemarin waktu berdifferensi atau misalkan dengan metode-metode yang Bu Dinda ajarkan kemarin? Rasanya setelah kemarin praktek mengajar masih ada beberapa kekurangan. Setelah saya selesai mengajar, baik dari ketercapaian tujuan dan sebagainya. Iya. Jadi kemarin juga saya sempat jadi ada beberapa yang tujuannya belum tercapai karena kemarin kendala apa Ibu? Karena keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu. Kebetulan pelaksanaan hari Jumat, jam pelajaran hanya 30 menit. Padahal ada 3 KD yang harus dicapai, sehingga mungkin ada beberapa KD yang belum dilaksanakan. Jadi kesimpulan perasaannya Masih belum rasa belum maksimal. belum maksimal. Karena dari ketiga KD ada yang belum tercapai. Bapak mudah-mudahan nanti selanjutnya lebih dioptimalkan lagi. Kemudian nih Bu Dinda, menurut Bu Dinda pembelajaran yang kemarin tuh tadi kan ada beberapa tujuannya yang belum tercapai ya. Menurut Bu Dinda kendalanya apa sih? Kendala yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, keterbatasan waktunya, kemudian kelas samplingnya. Kebetulan kemarin kelas samplingnya itu kelas yang untuk keaktifan siswanya itu agak kurang ya. Jadi ketika pembelajaran mungkin anak itu masih kelihatan kurang aktif dalam pembelajaran, itu lebih kelihatan student centernya kurang, ya, jadi lebih teacher centernya. Terus dari kendala-kendala tersebut kira-kira apa ya? Bu Dinda itu mengantisipasinya dengan apa kira-kira? Mungkin di awal pembelajaran perlu adanya kegiatan untuk merelaksasi anak terlebih dahulu setelah pembelajaran ya. Nah, setelah itu baru nanti masuk pembelajarannya, mungkin begitu biar nanti suasana kelasnya tidak tegang sekali. Beban ya. Kalau kemarin belum sempat speaking kan ya? Belum. Nah, Ya. jadi kemarin langsung ke contoh iklan yang ini ya untuk pemantiknya ya. Untuk pemantiknya ada sedikit itu menanyakan suasana hati sebelum pembelajaran ya, mungkin ya karena keterbatasan waktu itu. Kalau kemarin kayaknya ada suasana hati anak-anak yang lelah atau apa ya? Iya, karena kurang semangat. Kebetulan Jumatnya kemarin baru shiftnya sehat, jadi baru keliling Gombong terus langsung masuk di kelas ya pembelajaran. Jadi mungkin ketika siang hari itu anak sudah merasa capek, bosan gitu. Ya, berarti dari Bunda harus ada motivasi yang lebih nih ya, untuk anak-anak kembali suasananya, kemudian fokusnya terhadap pembelajaran semakin fokus. Terus nanti rencana tindak lanjut Bu Dinda itu nantinya semua seperti apa? Biar nanti misalkan anak-anak lebih fokus kembali, kemudian keaktifan anak itu lebih aktif di kelas, apalagi kan bahasa Jawa nih ya. Mungkin yang pertama menerapkan SDG dalam pembelajaran, kemudian mengecek kembali untuk tujuan pembelajarannya tidak terlalu banyak, mungkin bisa satu untuk pengetahuan dan satu keterampilan gitu biar nanti bisa semua tujuan pembelajaran yang sudah diteruskan dalam SDG itu bisa tercapai semua. Memilih adik-adik yang sederhana. Ya kalau kemarin saya lihat baru satu kan ya yang tercapai, itu membuat menganalisis iklan ya. Iya, jadi kemarin tujuannya kalau nggak salah saya catat 2. Yang pertama itu dapat membuat iklan, yang kedua mempromosikan produknya. Itu yang belum. Jadi baru yang pertama membuat iklan gitu. Cuma kemarin kayaknya masih menyimpulkan mana iklan yang baik, ada yang belum. Iya. Kemudian kalau dari segi anak-anak itu berbahasa mengiklankan kayak gitu, kira-kira kemarin gimana Bu? Untuk anak-anak di HP khususnya ya, kosakata berbahasa Jawa atau pengetahuan berbahasa Jawa itu memang masih sangat
kurang ya. Jadi ketika kemudian anak dituntut untuk membuat, itu memang butuh proses yang agak lama, durasi waktunya harusnya agak panjang gitu kan, untuk mengarahkan anak sampai pada tahap membuat itu memang agak sulit nih. Butuh effort. Iya, gitu ya. betul. Apakah itu semua atau emang sampel yang kemarin aja, kelas kemarin aja? Kalau semua tidak, karena sudah masuk pada adik itu di kelas yang lain bisa terlaksana. Tapi kebetulan untuk kelas itu memang agak khususan ya. Iya. Ya. Jadi mungkin perlu pembiasaan setiap hari ini ya, Dinda, agar anak-anak lebih terampil, apalagi dengan bahasa Jawa ya, bahasanya sendiri. Gitu. Jadi tadi rencana tindak lanjutnya Bu Dinda akan memberlakukan ice breaking ya sebelum pembelajaran agar anak-anak lebih fokus kembali. Gimana perasaan Bu Dinda setelah kemarin saya mencoba untuk supervisi Bu Dinda, kira-kira perasaannya gimana? Perasaannya yang pertama seneng ya, karena dijadikan salah satu sampling dari 30 lebih guru yang ada di SMP Gombong. Saya sudah mengusahakan sebaik-baiknya, walaupun nyatanya masih tetap ada kekurangannya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya harapkan mudah-mudahan nantinya kita masih bisa berdiskusi lagi ya. Kemudian untuk selanjutnya mudah-mudahan Bu Dinda lebih lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian itu yang terpenting adalah kebutuhan murid ya, kembali kebutuhan murid. Dan kemarin mungkin yang saya amati misalkan anak-anak dalam berdiferensiasinya kemarin masih proses ya. Untuk yang produknya belum karena waktunya kurang memadai. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kesemuanya bisa terlampaui. Mungkin itu yang perlu kita diskusikan Bu Dinda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa sharing seterusnya, jangan sampai cukup di sini terus selesai gitu ya. Saya kepengennya seperti itu, jadi paling enggak kita sharing-sharing tentang pembelajaran, tentunya ya untuk kebaikan bersama ya. Terima kasih Bu Dinda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.